Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Syuriah Nahdlatul Ulama PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Kiai Mas'ud ingkang estu kaula takdimi, segenap jajaran Tanfid pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya taati, segenap sivitas akademika kampus Universitas Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ke Kota Baru beli susu. Hai mahasiswa UNU, I love you. Saya awalnya pesimis bisa sampai Jogja tepat waktu, karena sudah seminggu saya meninggalkan Jogja. Tadi malam saya masih nuzul Quran bersama DPP Golkar. Tadi siang saya masih podcast BNPT bersama Jenderal Boy Rafli. Sampai jam 7 tadi saya masih ada acara kajian kebangsaan di Pelindo, Surabaya. Jadi sahur di Surabaya, sahur di Jakarta, buka di Surabaya, pulang ke Jogja. Tetapi ada satu hal yang kemudian membuat saya bertekad untuk datang ketika membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi giat dan terengginas, dan kata-katanya tidak membuat kamu mendekatkan diri kepada Allah. Saya tertarik dengan penggunaan kalimat la tashab, jangan bersahabat. Dulu saya di PMII, saya membuat perbedaan diksi antara teman, pacar, dan sahabat. Teman itu siapa? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi sahabat. Sahabat itu siapa? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Lah, sahabat terbaik itu siapa? Khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Sahabat terbaik adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Maka kalau saya mengungkapkan persahabatan itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Ketika mata menangis, tangan mengusap. Ketika tangan terluka, mata menangis. Angel. Persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Dulu kenapa saya menyambut dengan baik Kiai Durrahman di pondok saya dengan metode al-ghoyahnya. Ramadan tahun kemarin saya viral untuk yang ketiga kalinya. Mungkin Allah menakdirkan saya untuk menjadi manusia viral. Sombong amat. Durasi 4 tahun saya viral 4 kali Bapak Ibu. 2018 viral kajian di klub malam
Bali. 2019 kembali viral, Deddy Corbuzier masuk Islam. 2021 Ramadan tahun kemarin viral gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Tapi itu menjadi wasilah saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles Amerika Serikat untuk berbicara toleransi atas nama Nahdlatul Ulama. Walaupun akhirnya keberangkatan saya harus saya pending karena Habib Lutfi minta saya untuk menghadiri pembukaan muktamar NU di Lampung. Karena alhamdulillah sedikit banyak saya yang membantu terlaksananya muktamar. Salah satunya dengan melelang belangkon saya. Belangkon yang saya pakai 5 tahun, harga 90.000 saya sumbangkan untuk NU, terjual dengan harga 900 juta. Coba mbak-mbak bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. 2 bulan yang lalu nama saya kembali viral, trending topik di Twitter 2 hari. Gara-gara kontra narasi saya terhadap ustadz yang mengharamkan wayang dan ingin memusnahkannya. Sehingga kemudian sahabat saya Deddy Corbuzier bilang, orang viral berulang itu susah loh bro, kamu kok viral terus. Makanya kemudian ketika saya ditanya apakah viral itu bisa didesain, nggak bisa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Contoh begini, tokoh-tokoh politik di Indonesia semuanya punya mesin partai politik, punya mesin medsos, punya uang. Semuanya membranding dirinya supaya bisa viral. Pasang baliho di mana-mana, semua platform digital dipakai. Ternyata nggak viral. Awal Maret 2002, survei tokoh merah putih yang paling populer di TikTok. 10 besar tokoh yang dianggap merah putih. Kalau bahasanya Kiai Rahman itu apa? Fa'ammad daumatu fatakunu alamatun liraf'i. Alamatan liraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafti. Yang dianggap paling populer tokoh-tokoh merah putih ini 10 orang. 10 orang itu semuanya tokoh partai politik dan pejabat, kecuali hanya 1 nama. Nomor 10 dengan tagar 4 juta sekian, Muhaimin Iskandar. Nomor 9 dengan tagar 31 juta, Erlangga Hartarto. Nomor 8 tagar 105 juta, Prabowo Subianto. Nomor 7 dengan tagar 123 juta, Sandiaga Uno. Nomor 6 184 tagar, Ridwan Kamil. Nomor 5 212 tagar, Puan Maharani. Nomor 4 244 juta tagar, Erick Thohir. Nomor 3 331 juta tagar, Anies Baswedan. Nomor 2 530 juta tagar, Gus Miftah. Nomor 1 Mas Ganjar Pranowo. Maka pas Ramadan tahun kemarin ketika saya viral di gereja itu, saya dikirim 1 makalah dari kitab Mausu'ah, dikirim oleh sahabat saya Gus Nadir Shah Australia. Saya baca jam 2 malam dengan menggunakan kacamata, saya baru pulang pengajian dari luar kota. Iqrobnya delalah salah, ketahuan salah setelah subuh. Saya ngimami anak-anak Qiyamul Lail di pondok, habis sahur subuhan saya dilihat lagi, oh ternyata salah, mau saya hapus. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan telepon saya, Le jangan kamu hapus, lubah ini salah. Kenapa nggak boleh dihapus? Jangan kamu hapus. Apa jawaban beliau? Kamu akan tahu mana orang-orang yang benar-benar pengen bersahabat dengan kamu. Kamu juga akan tahu mana orang yang hanya pengen mendekat karena kepentingan dengan kamu. Jangan kamu hapus. Padahal salah. Saya telepon Gus Alam, matur sama Mbah Dim, guru saya, Mbah Dim Yati Rois. Pripun dawuhe Abah, jangan dihapus. Dan ternyata terbukti. Kalau kemudian tadi dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu. Orang-orang yang justru menjatuhkan kita, itu orang yang kita anggap teman.
Maka kemarin malam saya pengajian akbar Nuzul Quran di Masjid Al-Akbar bersama Forkompinda Jawa Timur, Bu Khoifah dan kawan-kawan. Hadir seorang bunyai namanya Mbah Nyai Yasin. Mungkin yang sepuh-sepuh kayak ketua PWNU, kayak Gus Ud, ini tahu Syekh Yasin Blitar. Macan panggungnya Jawa Timur. Saya cerita, kenapa Bu Yasin itu dihadirkan sama Bu Khofifah di Al-Akbar yang dihadiri 20.000 orang. Saya punya acara sahur bareng Gus Miftah di JTV. Saya matur sama Bu Khofifah, Bu, kan dia tanya, Gus, mbok kula diwenehi riyadoin jenengan niku nopo? Saya bilang, saya nggak punya riyadoh. Tapi dulu umur saya 5 tahun, saya diajak bapak saya sowan Mbah Yasin Blitar. Kebetulan bapak saya itu teman mondoknya Gus Maksum. Di Blitar, usia saya 5 tahun, tahun 86, Mbah Yasin turun dari panggung setelah beliau memberikan ceramah dan tausiah. Beliau turun, pegang kepala saya. Dan beliau mengatakan apa? Pak Mur, bapak saya namanya Muhammad Muradi. Pak Mur, anakmu sesuk iki bakale cangkeme dadi. Itu tahun 1986. Anakmu besok ini bakale cangkeme dadi. Tapi satu hal yang kamu ingat, kiai-kiai sepuh sesuk do seneng karo anakmu. Tapi kiai-kiai nanggung ora ono sing seneng karo anakmu. Dan wallah kalimat itu terbukti. Ceramah saya di Bali yang membela saya siapa? Habib Lutfi, Pak Kiai Said. Habib Lutfi mengatakan apa? Rasa mau gagas Miftah kayak kim bengkel. Sing jenenge wong bengkel pakaiane kotor ya lumrah. Habib Lutfi. Pak Kiai Said bela saya. Ceramah saya di gereja, Mbah Dim Yati Rois bela saya. Ketika saya salah membaca kitab Iqrobnya salah, Mbah Dim bilang apa sama saya? Le, rapopo. Kue kira ngalim, tapi kamu ingat, qalilum minal yaqin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Yang kamu punya itu memang sedikit, tapi manfaat. Untuk apa dikatakan alim tapi nggak manfaat? Maka Gusmi Kiai Hamim Jazuli mengatakan apa? Wong ngalim kui penting tapi orang jamin. Dulu di pondok 40 santri satu kelas dengan saya, semuanya ngaji kecuali saya. Yang lain ngaji saya tabarukan. Teman-teman saya ngaji, saya cerita sama Kiai Durrahman, teman-teman saya ngaji Bidayatul Hidayah, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Saya ikut saja nggak boleh. Yang lain ngaji hikam, saya nggak boleh ikut. Sampai satu ketika Kiai saya berangkat ke Jogja, saya cuma dipesan satu hal. Begitu saya berangkat ke Jogja, bapak dan Kiai saya mengatakan begini, aku raiso nyangoni awakmu, tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Ingat-ingat kalimat ini. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Saya mikir, iki sanggune kok kalamuna lafdun mufidun kastakim, saya nggak pernah ngaji alfiyah. Ketika sampai di Jogja, saya pelajari, kenapa kemudian beliau memberikan spasiat kepada saya kalamuna lafdun mufidun kastakim. Seolah-olah beliau ingin mengatakan apa? Miftah, setiap kalammu harus mufid, harus berfaedah. Jadilah orang yang berfaedah. Dan lakukan secara istiqomah. Kastakim. Istiqomah itu berat, Gus. Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Jadi dulu orang tua saya itu ngajar seperti itu. Begitu saya viral, masyhur, populer, bapak saya telepon. Lirraf'i wan nasbi wajarin nasolah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Iki apa meneh saya bilang. Ternyata yang pengen disampaikan oleh bapak saya apa? Nak, jadilah pribadi yang konsisten. Seperti domir na. Ketemu rofa tetap na. Ketemu nasab tetap na. Ketemu jar tetap na. Jangan berubah walaupun kamu terkenal. Maka saya bilang sama Pak Kiai Durrahman, aku lakon ngaji alfiyah, alatnya, aku mesti kangelan. Tapi kalau saya belajar filosofinya alfiyah, aku iso. Aku ngerti. Makanya kenapa beliau saya kontrak di pondok saya, aku ngaji meneh. Yang pengen saya sampaikan kepada para santri apa? Selama ini kita punya teori namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Tapi persoalannya adalah ketika kita membaca minal mahdi ilal lahdi bukan sebagai orang yang belajar, tetapi sebagai orang yang ngajar. Oke ngomong,
ora tau ngrungokke wong. Lah ini menjadi persoalan di Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian seharusnya konsepnya adalah fa'amad dhammatu, harusnya kita bersatu. Tetapi yang dikatakan Habib Lutfi benar, le ojo mau hapus, kowe bakal ngerti. Sopo sing seneng karo awakmu, sopo sing pura-pura seneng karo awakmu. Dibantai saya, Miftah goblok, maca kitab salah. Saya cuma bilang, sebenarnya bukan masalah persoalan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Dulu awal mula saya bangun pesantren Oraji di Kalasan, semua orang mempertanyakan Miftahnya nasabe sopo? Nasab ra jelas yang gawe pondok. Saksinya Gus Jaroh. Saya pernah disidang oleh para gus-gus gara-gara saya membuat pondok di Kalasan, gara-gara katanya nasabnya tidak jelas. Setelah saya pikir ternyata bukan masalah nasab. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Nah, maka kemudian seharusnya yang kita lakukan apa? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kita lihat contoh kekinian. Saya kemarin baru ketemu banyak wartawan mempertanyakan tentang kenapa Pak Jokowi memindahkan ibu kota di Kalimantan, kemudian meminta para gubernur untuk membawa tanah dan air ke Kalimantan. Ini maksudnya apa? Pak Jokowi klenik, dukun, percaya karo klenik dan lain sebagainya. GP Mandalika yang nganggo dukun, pawang udan, dan seterusnya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saya nggak bela Pak Jokowi, tapi kita lihat faktanya. Yang dimaksud dengan fa'amad dhammatu tadi itu. Proyek Masjid Demak. Niku proyeknya sinten? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Niki nyuwun sewu nggih, kula biasa ngaji guyon khusus dalu menika mboten tek guyon. Ben ketok ngalim. Ana Pak Kiai Sahiran ya, ben ketok ngalim. Kenapa? Lah tenan to, lak diajak ngaji serius ngantuk. Dancuk kok iki kok. Aja mancing-mancing to itu. Aku ora ngaji serius kok mulai ngomong ngantuk itu. Saya itu ngaji serius prestasi Pak, karena saya nggak pernah serius gitu. Oh. Arep ngaji tenanan nih. Mumpung di persani Pak Gus, oh malah kowe iki. Ya wis dicampur ya. Jomblo-jomblo tak kasih quote terbaru Gus Miftah. Bila surat Yusufku tidak bisa menaklukkan hatimu, izinkan surat Yasinku ku baca untuk menjadi penutup kisah hidupmu. Modar. Jadi kan kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, ya, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Salah satunya itu selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Karena ada ratusan truk yang gambar truknya itu wajah saya. Ternyata sebenarnya bukan masalah gambarnya yang ganteng, tetapi quote-nya. Karena saya pemroduksi quote. Sebenarnya kan kalau kita baca kaidah-kaidah di hikam itu kan ya quote gitu. Makanya kemudian saya menerjemahkan Quran dalam bentuk quote, menafsirkan Quran dalam bentuk quote. Contoh Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Quote saya apa? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Yang terbaru kemarin apa, Nduk? Kupinang engkau dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Diajak ngaji serius ragelem. Kamu jangan mancing-mancing saya untuk bosok toh. Tapi memang angel Pak. Haulnya Mbah Wahab Hasbullah. Yang jadi pembicara siapa? Pak Jokowi, Pak Kiai Said waktu itu masih ketua umum PBNU, Kiai Mustamar Marzuki, Mustafa Akil, saya terakhir.
Yang lain ngaji cuma 10 menit, Pak Kiai Said 10 menit, Kiai Mustafa Akil 5 menit, Kiai Mustamar 10 menit, saya 40 menit. Saya berusaha untuk tidak ngomong kotor dan misuh satupun. Selesai ngaji, Mbah Kiai Hasib datang sama saya marah-marah. Gus, aku getun karo lah napa Kiai? Ngaji meh sak jam kok belas ra misuh. Lah kurang ajar. Pak Kiai Hasib wes angel. Jane aku iso ngaji ra misuh ki iso, ning awakmu kangen gitu. Masjid Demak itu merupakan proyek Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau seandainya bangun Masjid Demak dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kira-kira dadi napa mboten? Dadi bro edan kok. Padake kaya rektor UNU bangun ra dadi, salah iso. Dadi ngarang wae. Kamu jangan menghina Kanjeng Sunan Kalijogo, jadi. Ngopi sih. Apa quote-nya Gus Miftah kopi? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Bosok. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Nah, saya ini Pak, di depan saya semuanya ini semuanya bisa menjadi quote bagi saya. Mbak, berbukalah dengan yang menyehatkan. Kenapa? Karena yang manis biasanya malah menyakitkan. Nah. Lah sing ngono kuwi aku pantes, lah Gus Ut ora pantes. Mosok Gus Ut nganggo kata-kata lagi ora pantes. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Iki mlebu surga iki. Nah, cangkeme ngono. Masjid Demak itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Hakul yakin kalau Masjid Demak itu dibuat sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo pasti jadi kok. Pertanyaannya kenapa tidak dibuat sendiri dan melibatkan semua wali? Bahkan wali kon urunan. Ono sing urunan cagak iki. Semangat yang dibawa satu, apa? Fa'amad dhammah, persatuan. Ini loh Pak, yang saya pernah matur Lailatul Ijtima di Istiqlal bersama Pak Kiai Ma'ruf dan Kiai Said. Saya bilang, wali songo kuwi kondang alime, kondang sektine, kondang hebate. Tapi ketika melaksanakan segala sesuatu bareng-bareng karena mereka paham afdhalul amali bil jamaah. Konsepnya sawu sufu fakum bisolah, luruskan, rapatkan softnya, bukan ngobrak-ngabrik barisan. Membuat masjid bareng-bareng, padahal alim sakti hebat. Apa bedanya karo kiai saiki? Kiai saiki ngalime diragukan, sektine diragukan, hebatnya diragukan, karepe opo-opo dewe, semua orang dianggap saingan dan kompetitor. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman kuwi goblok, awake gede bajune es. Kan goblok. Lebih goblok lagi apa? Nganggo sempak ning jobo, kan kentir itu. Sing paling goblok sapa? Sing nonton, ngerti wong goblok ngopo mau tonton itu. Sehingga gara-gara itu nyuwun sewu itu. Kita itu susah. Hari ini nyuwun sewu, kalau hari ini kita masih mending lah Pak. Di medsos itu kita bisa bersaing dengan kaum Wahabi. Tapi coba secara umum kiai-kiai NU belum menjadikan medsos sebagai sarana untuk dakwah. Justru yang ada apa? Orang-orang kayak saya yang berkecimpung di dunia medsos, lak salah ora dikandani, justru dibantai bareng-bareng. Makanya saya seneng, ono Pak Kiai Duroman datang ke pondok saya, Gus saya begini. Oh monggo. Dari dulu saya terbuka. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Tapi nyatane Kiai NU dhewe niku kathah sing sifatnya kaya wasit sepak bola. Napa niku lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kalah kadang-kadang kaya wasit tinju.
Lah ana wong rangkulan dipisah, ana wong antem-anteman dijarke. Loh, kula bangga dadi wong NU, Pak. Maka saya mengkritik diri saya sendiri gitu. Saya sering matur, Pak Kiai Sairon, bedane napa kiai niku karo pengacara? Bedane siji, Pak. Pengacara kayak masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Maka nyuwun sewu, persatuan itu kemudian menjadi penting. Kalau kemudian bocah-bocah mahfudat mengatakan al-ittihadu asasun najahi, bahkan nyuwun sewu, dalile NU niku napa? Waqtasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Tapi implementasinya enggak ada. Mbah Dem niku napa to kok tresno banget kali kula. Saya besok malam Lailatul Istima teng mriko bersama Telkom. Di pondoknya Al-Fadlu wal Fadilah, tempat beliau. Le kowe nggih acarane kene nggih, Mbah. Jadi ceritane, Pak. Saya itu baru tahu, Gus Alam telepon kula, nangis. Gus, kula badhe matur. Napa, Gus? Jenengan didhawuhi Ibu sakit mboten tindak teng Kendal. Lah wonten napa? Abah Dim itu sudah 14 hari sakit, enggak bisa keluar dari kamar. Enggak mau berobat, enggak kersa dahar. Hubungannya kali kula napa? Abah Dim niku ben dinten mirsani YouTube jenengan. Bahkan nyuwun sewu, lak YouTube diganti ngajine Gus Bahak, napa sinten? Mbah Dim mboten kersa. Aja lak ngono kuwi aku wis iso. Lak ngono kuwi aku wis iso. Monggo Pak Kiai Muhaimin. Mriki Pak Kiai. Lah niki gara-gara Kiai Muhaimin niki kula pengen rada geseh. Jadi kan kula kondo, NU itu hadir untuk rahmatan lil alamin. Bukan lin nahdiyin, apalagi lil muhaimin. Lah ana sing jenenge Muhaimin tersinggung. Padahal kula guyon kali Kiai Muhaimin niki. Pas nika lho konser Muktamar NU di Balai Sarbini, kula konser kali Padi kali Habib Lutfi yang kita menghasilkan uang 2 miliar yang saya sumbangkan untuk muktamar itu. Kan saya ditanya, kenapa NU bikin muktamar kok pakai konser? Loh, karena NU itu rahmatan lil alamin, bukan hanya lin nahdiyin, apalagi lil muhaimin. Kok ono sing ngamuk gitu loh. Padahal sing kula maksud Kiai Muhaimin iki. Yang jelas Pak Kiai Muhaimin sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih kabeh. Slogan kita waktasimu. Tetapi prakteknya kita tafarroku. Enggak saling support antara satu dan yang lainnya. Maka waktu itu saya langsung sowan, Pak. Saya tanpa pikir panjang, saya langsung sowan Mbah Dim di Kendal. Sampai sana nyuwun sewu para kiai. Kula suwun jenengan ndongake Mbah Dim tenanan. Di Fatihai didongake panjang umur. Sampai sana saya sowan. Sebelum saya datang, 2 minggu beliau nggak pernah keluar dari kamar. Gus Alam matur, Bah, napa mboten kersa medal teng ruang tamu. Gus Miftah badhe sowan. Miftah sapa? Miftah YouTube. Akhirnya Mbah Dim kersa siram, kemudian ganti baju keluar ke ruang tamu. Saya sowan sana jam 5 sore. Kula sungkem niku nangis, Pak. Panasnya beliau suhunya 40 derajat. Pundak beliau dipegang 2 orang, kaki beliau dipegang 2 orang, tangan beliau dipegang 2 orang. Sekabeh keng nyekelin. Panas, kula nangis. Sampai datang waktu maghrib, kula buka. Pas kebetulan saya poso Daud. Termasuk Ramadan niki kula nggih Daud. Kan musafir terus, Pak. Bunyai dawuh ngeten kali kula. Le, karena aku gak buka, kula matur. Abah, kula purun buka, menawi abah kersa dahar. Niki nyuwun sewu nggih kanca-kanca UNU. Saya itu kadang-kadang miris Pak Kiai Muhaimin. Anak-anak kita tinggal di Yogyakarta tapi ra iso basa. Ora ngerti kromong iki. Kadang-kadang ngaturi ngaten, monggo Pak Kiai Muhaimin jenengan kula aturi matur. Kuwi lak goblok cangkeme kuwi. Kudune panjenengan monggo paring dawuh utawa paring pangandikan kula tak matur. Kan kita ngaten.
Kayak saya datang ke sini, sing bener kula ngerawuhi undangane UNU napa kula sowan teng UNU? Kula sowan. Lah bocah-bocah kita itu manggon ning Yogya, tapi ora ngerti basa. Monggo jenengan kula aturi sowan mriki. Lho goblok, kudune monggo jenengan kula aturi tindak mriki. Lah mbasake kok mbasake awake dhewe. Kudune mbasake niku wong liya. Monggo jenengan kula aturi dahar ngancani kula maem. Ora kok monggo jenengan maem kula dahar, cangkemmu kira serah bener itu. Apa Kiai? Saya itu kadang-kadang lah ngrungokke bocah-bocah ngomong niku, ya Allah iki kepiye iki Kiai. Monggo Gus Miftah kula aturi matur, dancu iki Kiai. Iki serah bener ya. Sing ngomong santri ngoten lho. Jadi banyak salah-salah. Lah kula niku kan biyen dari dulu niku biasa basa soalnya napa ibu kula menawi matur kali bapak kula niku basa. Sehingga anak-anaknya melihat orang tuane pengandikan basa akhirnya anak-anaknya melu. Maka pendidikan terbaik itu adalah uswatun hasanah, menehi contoh. Kayak kula sering cerita, Pak, kula niku iso manakib, iso tahlil, iso yasin, iso berjanjenan, iso macem-macem, orang mergo kula belajar. Mergo zaman kula cilik bapak kula teng masjid, manakib kula diajak, akhirnya kula iso manakib. Bapak kula tahlil kula melu, iso tahlil. Bapak salat ing masjid ngimami kula melu. Bapak ngimami kula nabu beduk. Akhirnya bapak emosi, bocah dolanan wae tutuk beduke didelikke. Begitu bapak sujud kula mlebu sarunge bapak, ketemu tutuke ning kene. Kayak ning Surabaya. Tutuke turu. Akhirnya kula matur, abah gini cah cilik-cilik nyuwun sewu mbak-mbak itu, tolonglah belajar basa Jawa sing pas. Monggo Pak jenengan tilem kula tak sare riyin. Jenengan tilem kula sare iki kepiye? Monggo jenengan maem kula dahar. Itulah hebatnya bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa. Dan kita harus bangga dengan kejawaan kita, sebagaimana kita bangga dengan keindonesiaan kita. Yang kemarin saya diskusi dengan Kiai Durrahman. Saat dengar kula terus ke cerita niku. Coba yang jenengan pahami. Nabi Muhammad niku wong Arab napa sanes? Nabi Muhammad ki Arab apa ora? Arab apa musta'rab apa ajam? Nah. Nabi Muhammad niku Arab napa mboten? Wah, rata-rata Arab jawabannya. Arab. Wis angel iki lak carane ngoten iki. Bapak Ibu, Nabi Muhammad niku Arab napa mboten? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Innallaha astafa min waladi Ibrahim. Allah milih Ibrahim. Sinten? Anak Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dari Ismail turun ke Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dari Bani Kinanah turun kepada Quraisy. Wastafa min Bani Quraisy Bani Hasim. Dari Bani Quraisy ke Bani Hasim. Wastafani min Bani Hasim. Dan Allah memilih saya dari Bani Hasim. Dari Muhammad, Bani Hasim, Quraisy, Bani Kinanah, Ismail, Ibrahim. Pertanyaan kula, Ibrahim niku wong Arab napa mboten? Angel iki. Jadi wong-wong yang mengatakan ora trimo Arab dinyek karena Nabi Muhammad wong Arab, kuwi salah meneh. Cikal bakal wong Arab niku sinten? Teng Arab niku ada beberapa suku sebelum jauh hari sebelum ini. Yang pertama namanya Arab Ba'idah. Arab Ba'idah niku sinten? Kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak. Niku Arab Ba'idah. Kemudian yang kedua siapa? Arab Aribah. Niku sinten? Sing diarani mustaqrob. Lah sing asli wong Arab niku sinten, Kiai? Arab Kohtoniyah, Al-Kohton. Jadi Kanjeng Nabi niku sak janjane nyuwun sewu, niku mustaqrob wong sing diarabke. Lah cara awake dhewe napa nggih? Naturalisasi. Loh, kalau kemudian kita ngomong kajian kebangsaan, Nabi Muhammad yang bukan asli orang Arab tapi mustaqrob saja mencintai Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, hidup di Arab, meninggal di Arab.
Maka beliau mencintai tanah Arab. Lucune napa ustaz-ustaz sakniki? Mencintai negara nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Mus angel meneh nih. Begitu Palestina dibom kalau Israel bela Palestina. Bukan kok saya tidak bersimpati dengan Palestina, tapi mbok nalar. Negaramu dewe untuk mencintainya kamu mencari dalil, sementara mencintai Palestina kamu tidak butuh dalil. Ya kowe minggat tau urip ning Palestina wae. Ora usah ning Indonesia. Ada-ada saja. Iki mungkin wong jenggot-jenggot wong Arab mesti ngamuk meneh delok wae. Engko lek aku diamuk sing tanggung jawab sapa? Unu aku ngono. Sing tanggung jawab unu pokoknya. Nah, balik sing persatuan niku nggih. Kula mau fokus pengen persatuan. Bicarane wong NU niku kumpul dadi siji. Senajan to kula nggih ngerti. Wong NU niku ra iso bersatu sing salah guru TK. Nggih gara-gara saben mlebu TK diwenehi lagu judulnya balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel, soalnya napa balone mbledos. Jawabane niku. Lah wong survei LS itu kan jumlah orang NU 49% dari komunitas muslim yang ada di Indonesia. Islam di Indonesia 85% dari 275 juta. Berarti wong Islam di Indonesia berapa jumlahnya? Hampir 230 juta. 40%-nya orang NU. Berarti orang NU jumlahnya berapa? 110 sampai 115 juta. Pak Jokowi jadi presiden sing milih pinten? 90 juta. Lah wong NU niku iso kompak, milih wali kota, bupati, gubernur sampai presiden mesti dadi. Neng napa kok ora tau dadi? Soale ora kompak. Lah napa ora kompak? Soale balone mbledos. Balik. Akhirnya Masjid Demak dadi mergo disengguyung oleh banyak wali. Kalau seandainya dibuat oleh Sunan Kalijogo sendiri, dadi. Tapi Sunan Kalijogo memahami fa'amad domatu fatakunu alamatan lirrofi. Dia paham bahwa kemudian persatuan adalah modal untuk mencapai keluhuran. Maka setiap wali membuat cagak, urun, rembuk dan lain sebagainya. Balik neh. Jauh sebelum itu masalah ibu kota nau. Masjidil Haram pernah dilanda kebanjiran. Leres nggih? Akhirnya apa? Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua kabilah Quraisy berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Sehingga kemudian disepakati bikin woro-woro siapapun yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Yang masuk pertama kali sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, Muhammad al-Amin. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Beliau tidak egois. Tetapi beliau minta satu kain, Hajar Aswad ditaruh di atas kain. Semua kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah dipersilahkan untuk memegang ujung-ujung kain. Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu mendekat ke Ka'bah, Hajar Aswadnya baru dipindah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Lah sekarang Pak Jokowi nggawe ibu kota negara teng Kalimantan. Gubernur-gubernur disuruh membawa tanah dan air. Anda mengatakan musyrik, klenek, dari mana dasarnya? Maka kula nyuwun sewu, 4 bulan yang lalu kula diceluk kali Abah Lutfi. Beliau ngaji tentang Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Yang dibahas kali Habib Lutfi namung lita'arafu tok. Niku jam 10 bengi sampai subuh ora rampung. Mung lita'arafu tok. Lah sing ngaji awakmu mesti mung micak-micak tok tak kandhani. Aku ngaji serius meneh. Ngantuk ya ora apa-apa, Nduk. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok aku ngaji awakmu ngantuk berarti awakmu pengen cepet-cepet mati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene.
Apa yang Habib Lutfi sampaikan kalimat li ta'arofu itu? Li ta'arofu ki ora kok kowe mung kenal kalau Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin kenal karo awakmu ora le. Tapi li ta'arofu itu apa? Adanya simpati kita kepada suku lain, kepada orang lain. Mengerti adat istiadatnya, mengerti kebiasaannya, memahami budayanya. Itulah li ta'arofu. Maka wajar kalau orang Kalimantan marah ketika ada politisi mengatakan apa? Ibu kota Jakarta dipindah ke tempat pembuangan jin demit iblis. Kenapa? Orang Kalimantan merasa tidak dihargai suku bangsanya. Lah kula beda. Teng TV One kula takoni, gimana pendapat Gus Miftah tentang pindahnya ibu kota ke Kalimantan? Kula gejak guyon mawon, enggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Mbak-mbak mahasiswa tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Maka jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Semangat yang dibawa oleh Pak Jokowi, li ta'arofu, menyatukan semua tanah dan air di satu tempat namanya Nusantara. Sehingga apa? Masing-masing daerah merasa dihargai kearifan lokalnya. Sebagaimana semangat Nabi Muhammad memasang Hajar Aswad dengan melibatkan semua pemimpin kabilah. Kalau niatnya seperti itu, dianggap syirik dari mana, Pak? Yang mengatakan syirik itu kan nyuwun sewu sing ra seneng karo pemerintah. Makanya mohon maaf, mengkritik pemimpin pun itu ada etikanya. Kita lihat ketika Harun Ar-Rasyid dikritik oleh ulama-ulama keras di zamannya. Dia didatangi oleh ulama-ulama. Ulama itu mengatakan apa kepada Harun Ar-Rasyid? Inni nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayyan, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih hina dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Harun dan Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun? Faqula lahu qaulal layyina. Hei Musa, Harun, kamu ngomong sama Fir'aun please dengan bahasa yang lemah lembut. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini kita ngomong kasar dengan presiden, menjelek-jelekkan presiden dan wakil presiden, pertanyaanku, apa Pak Jokowi kuwi luwih ino tinimbang Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf sang seorang kiai besar itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Padahal Fir'aun itu napa? Menungso paling cilaka walaupun dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Diujo karo Gusti Allah. Kula niku tayang nate maca, Fir'aun niku tau sililitan. Allah langsung ngutus malaikat dandani untune Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, napa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Allah jawab, hei malaikat, untune Fir'aun dandanana sing rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan. Fir'aun iku lak keren, Pak. Kudanan sing pilek mboten irunge tapi banyu udane niku Fir'aun. Mangan sambel sing lara ora wetenge, sambele. Padha karo Fir'aun Indonesia ke, nabrak tiang listrik sing lara, tiang listrike. Kowe ora paham kowe. Fir'aun iku seneng terus ora tau susah, Bu. Duwe duit terus ora tau duwe utang. Mila kok wong jenengan wong Yogya, kadang-kadang seneng kadang-kadang susah niku lumrah, soalnya jenengan menungso biasa. Kula malah curiga lak jenengan seneng terus ora tau susah, jangan-jangan putune Fir'aun. Maka Bapak Ibu, kuncine napa sakniki supaya kemudian persatuan tadi bisa kita lakukan. Supaya kita bisa bommah kempel dadi siji. Karena itu merupakan alamatan lirraf'i, merupakan tanda-tanda kejayaan. Kuncinya adalah as-saum, asyam, yang maknanya adalah imsak. Ayo menahan diri. Lah cara bahasane bocah ngaji niku imsak niku napa? Ngeker nggih. Basa Jawane ngeker nggih iki. Ngeker. Yang dibutuhkan bangsa kita hari ini adalah al-imsak, menahan diri. Contoh penggunaan kalimat imsak atas makna puasa adalah perintah menikah. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kamu punya kemampuan nikah.
Fa ilam yastati fa alaihi bisaum. Bisaum di situ maknanya adalah imsak. Lah kowe rong iso rabi, padahal kowe wis pengen, urung duwe kemampuan ngempet. As-saum di situ maknanya adalah imsak, ngempet. Kuwi mbak-mbake, lah kowe seneng karo wong lanang, urung duwe kemampuan, poso. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maka saya 22 tahun itu Pak, kalau saya ngaji di klub malam atau lokalisasi, kok jatuhnya siang hari, saya mencari waktu di mana saya sedang berpuasa Daud. Bah, besok pengajiannya siang, saya mesti golek waktu ketika saya puasa Daud. Supaya apa? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Loh, kiai juga manusia Pak. Saya ngaji wayu-wayu Pak, beda ning kene tuwa-tuwa Pak. Maka falai bisom itu maknanya apa? Imsak, menahan diri. Ayo wi mahisi wi, rasa pacaran do, rasa pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Hari ini mau yang punya pasangan maupun jomblo statusnya sama, sama-sama nunggu adzan maghrib. Makanya untuk apa banyak yang ngajakin buka bersama kalau nggak ada yang ngajakin untuk hidup bersama. Iya. Makanya ngabuburit itu maknanya apa? Ngajak buru-buru merit. Makanya saya sering bilang sama mbak-mbaknya toh, hari ini aku ganti I love you dengan Allahumma lakasumtu. Ayolah Indonesia hari ini sama-sama al-imsak, menahan diri. Pejabatnya ayo imsak, rakyatnya imsak, semuanya imsak, suaminya imsak, istrinya imsak. Contoh, semalam saya nuzul Quran di DPP Golkar bersama Pak Menko Erlangga. Saya bilang, gini gimana Gus? Loh, pemimpinnya kita itu nggak bisa imsak Pak, nggak kebijakan senengannya yang merepotkan rakyat. Contoh, boleh mengadakan buka puasa bersama, tapi nggak usah omong-omongan. Lagi sing buka iki menungso apa zombie? Wina lari yo nendi meneh gitu. Oleh halal bihalal tapi nggak boleh makan dan minum. Rodongku dhewe, marningku dhewe, tak baduk ya cangkemku dhewe. Sehingga apa? Statement yang tidak imsak, tidak bisa menahan diri, menimbulkan kontroversi, menimbulkan pertentangan. Wong oleh mengadakan buka puasa bersama kok ora entuk omong-omongan ki nalare nang ndi? Iki menungso apa zombie? Mbak tahu kenapa zombie itu jalannya mesti bareng-bareng? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Zomblo. Aneh mas-mas itu kalau masih al-imsak belum bisa menikah, jangan pernah sebut namanya. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Makanya mbak-mbaknya kalau sudah ada laki-laki yang mencintai kamu, kamu katakan sama laki-lakimu, Mas, halalkan atau tinggalkan. Taklukkan aku dengan kobil tuh bukan dengan I love you. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Sangel. Loh, orang ngajar melatul jainak gitu. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai kaget gitu cangkemmu. Tapi apa-apa kok, pecine NU mlebu surga insyaallah. Amin. Pecine sawak kau teng kabeh to Dil. Kamu jangan gemuk-gemuk Fadil. Ada analisa medis, laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Lah tenan. Paling dibuka mung kaya pentil kuwi.
Bedanya wong lanang karo wong wedok ki siji. Laki-laki itu yang disukai sama cewek, laki-laki yang kurus. Kenapa? Makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Nah. Tapi kalau cewek lebih disukai yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Oh, hidup. Tapi santai dong. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya apa? Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Cantik itu dari 4 hal, Bu. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan dari skincare-nya. Kok rekeningnya? Yo, cah wedok gitu. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Wong bank ya kurang ajar. Kenapa coba? Semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari. 1.000 Patimura bawa golok. Itu maknanya apa? Wong wedok ki ra urusan, wong lanang oleh duit sing ngendi maling ra urusan, sing penting entuk duit. Orang ngajar wong wedok iki. Hati-hati lho Pak wong wedok. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ahli sejarah nih kok Pak. Wong wedok niku ahli sejarah. Dadi wong lanang duwe salah pesan. Seumur hidup kelingan terus. Wong wedok itu. Mila kula guyon kali bojo kula, "Bunda, kalau seandainya saya menikah lagi saya pengen menikah dengan cewek Arab." "Loh, kenapa, Bah?" "Supaya kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran." Sadaqallah. Dadi kelingan Gus Dur. Gus Dur zaman Orde Baru niku rapat karo kiai-kiai. Dicurigai karo pemimpin. Akhirnya utus intelijen untuk mengawasi rapatnya Gus Dur. Begitu di ano intelijen, Gus Dur matur kali para kiai. Kuwi ana intelijen. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya para kiai takallum bil lughatil arabiyah. Intel mulai ditakoni sama komandannya. Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Maka puasa ini kita diajarkan untuk al-imsak. Ayo menahan diri. Mahasiswa-mahasiswa yang gagal ketika dia kuliah rata-rata apa? Karena tidak bisa al-imsak, menahan diri. Lah kula mbiyen beda nggih. Kula niku ra lulus saka IAIN ana asbabe, ana asbabul wurute. Mbiyen ketua jurusan kali dekan kula niku Muhammadiyah. Kula cerita le Pak Sahiran to. Kula keringan niku Kajure Hamruni, ta? Dekane Pak Abdullah Fajar. Lah Pak Malik Fajar zaman jadi menteri pendidikan niku tau gawe stadium jenderal teng IAIN. Lah kula niku lak fanatik banget karo NU, tak demo. Pak Malik Fajar takon mudhun saka mimbar, mikir tak jaluk aku nyanyi darah juang, kurang ajar to niku. Akhirnya kula aja ditokke saka kampus. Lah gara-gara peristiwa itu, Pak Abdullah kali Pak Amruni ngomong kali ngaten kali kula. Saya bawa proposal skripsi, kula ajukan, enggak pernah diterima. Sampai ada yang mengatakan begini, selama Kajure Hamruni karo dekane Pak Abdullah Fajar awakmu ra bakal lulus. Akhirnya proposal skripsi tak banteng, aku ra bakal lulus tak dekane jek awakmu tak tinggal. Akhirnya ra lulus tenan Pak. Ini. Kualat gue. Sekarang saya repot. Saya ada beberapa kampus di Indonesia dan satu kampus di Jepang yang pengen memberikan saya gelar doktor honoris causa. Doktor honoris causa. Tapi saya nggak percaya diri Pak, karena S1 saya belum selesai. Makanya saya mengambil kuliah lagi sekarang S1 dan S2 di Unisula Semarang. Oh, jadi minimal gagah loh. Gus Miftah SPD MH. Oh, geleng banget ya. MH Modaro besok oleh dokter honoris causa kan lumayan. Bila kalau ditimbali Kiai Muhaimin, dokter Miftah kesini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan dulu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli iman ala Ahmada wal ali wal
ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman ala mada sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali. Kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yuk sama-sama al-imsak. Mesti cangkeme rondo. Rondo. Kalau niku bola-bali wingi Jakarta, Yogyakarta, Surabaya niku sebulan ping 10. Dan ternyata saya baru paham di Surabaya itu bandara yang paling disukai oleh laki-laki di Surabaya, Bandara Juanda. Bandara Juanda. Wakeh niku pun. Mungkin terakhir, mendalu. Insyaallah pengajiannya sampai subuh dengan melihat YouTube masing-masing. Terakhir nih, terakhir kula pesan kali adik-adik mahasiswa UNU, mahasiswi UNU. Saya di Antv besok itu mulai lebaran saya punya program baru namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Saya pengen memperkenalkan dakwah ala ahli sunnah wal jamaah. Nanti insya Allah kalau pas di Jogja mohon izin mungkin UNU saya akan datang ke sini sowan akan membawa kamera dari Antv. Supaya kampus UNU tidak kalah dengan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Adik-adik mahasiswa begini pesan saya ya. Pesan saya ini. Orang yang niat belajar
dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Sementara orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Bukan di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Saya kemarin dikasih nadom bagus banget ini sama Kiai Durrahman. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Sekarang pertanyaannya anak-anak UNU, Anda mau jadi mahasiswa yang model mu'rab apa mabni? Mahasiswi, rungokno kupingmu. Tak rabi loh. Oh, kurang ajar wani wae. Sangel. Wong lak mengcangkeman tok kaya kula ora bakal wani, tapi lak meneng-meneng kaya Kiai Muhaimin malah iso biasanya. Tapi Kiai Muhaimin itu gak ada prinsip, menikah itu adalah ibadah dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamer-pamerkan riak ra entuk pahala ngono lho. Mane meneng-meneng wae. Makanya hidup itu harus eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Ya Allah. Mahasiswa UNU tolong Anda dijawab. Anda sekarang mau jadi model mahasiswa yang mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Anda pengen jadi mahasiswa yang dinamis apa statis? Loh, kok meneng bae teh? Tak santet pinter loh weh. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Anda pilih mana? Dinamis apa statis? Dinamis dok. Sekarang kita hidup di era society 5.0. Lah iki sebetulnya Miftah karo Kiai NU niki. Mulai metu iki mileniale ngono. Kita sekarang hidup di era society 5.0. Yang semuanya serba digital. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk memahami 4C. C pertama, creativity. C kedua, critical thinking. C ketiga, communication. C keempat, collaboration, creativity. Dok, mas mahasiswa, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Dan saya membuktikan itu. Tahun 1999 aku rung duwe motor. Zaman niku kula melu maratuwa. Mungkin kula sing nyutran. Kula niku mbiyen pertama kali duwe jamaah niku teng mriki, Pak. Lor Lewanu niku enten Mergangsan, lore meneh nyutran. Niku korban dobos kula pertama kali niku. Enten sing rawuh niki. Sing saking nyutran pundi ngacung. Ha nika ibu-ibu kayak wis tuwa ya jilbabe pink ya sapa kayak iki. Aduh. Menjijikkan. Kampung Nyutran kali Mergangsan niku mbiyen korban dobosan kula pertama kali tahun 1999 tahun 2000. Niku kampung Muhammadiyah dan kula manggon teng Masjid Muhammadiyah, Pak. Lak Lewanu niki lak Muhammadiyah sedanten. Dan saya dulu mampu beradaptasi dengan cepat dengan teman-teman Muhammadiyah tanpa meninggalkan identitas saya sebagai orang NU. Kula ngajar hadroh pertama niku ibu-ibu Nyutran niku. Memperkenalkan hadroh kepada teman-teman Muhammadiyah. Sing sira kula yang bahas teng YouTube niku. Enten masalah menapa mboten Gus manggon teng Masjid Muhammadiyah, mboten wonten. Masalah mung siji, gara-gara kula melu Muhammadiyah kula kuru. Gara-gara Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Akhirnya begitu kula rabi oleh bojo NU tahun 2004, 2007 bobot kula ya Allah 108 kilo. Napa kula lemu gara-gara melu NU. Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan, sing lara mati mangan meneh 7 dina lho nganti rupane kaya besek kabeh ngene. Tapi apa? Kita harus menjadi mahasiswa yang mu'rab. Akhirnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tahun 2006 kula terakhir teng Jakarta, 2004 saya jadi kepala cabang Primagama di Jakarta. 2006 Gus Dur dawuh, Miftah kamu pulang ke Lampung, ngelanjutke pondok keluarga atau ke Jogja kowe gawe pondok dhewe.
Karena saya punya binaan di Sarkem tahun 2000, saya kembali ke Jogja. Saya matur kali Gus Dur, lak kula sakniki mulih teng Yogya, kula dadi napa Gus? Kan kula teng mriki kepala cabang. Jawabe Gus Dur napa? Miftah rezekimu manggone ning Bokong. Tahun 2006. Padahal tahun 2006 niku rame-ramene penyanyi dangdut sing oleh duit mergo bokonge kaya Inul Daratista. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngaji, goyang ngecet, goyang ngelepo. Kula mulih malah gempa bumi Bantul. Tahun 2007 kula sowan Kiai Asrori, Kiai Asrori Kidul Melangi niku. Delala pas ngaji hikam. Waktu itu beliau pas ngaji hikam bab nopo? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip ku ora usah kakean ngatur, mergo urip wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Kula mikir, apa iki jawabane mbiyen Gus Dur ngendikan rezekimu manggone ning Bokong. Pas gempa bumi di Bantul, maratuwa kula omahe ambruk. Kula nderekke Gus Dur. Gus, kula nderek dawuh jenengan. Kula mulih ning Yogya, malah gempa bumi pripun sing sabar. Gus Dur niku ya lucu. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Jawabnya Gus Dur napa? Ya sing salah DPR. Lah ngopo? Salahnya sendiri, Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-ramenya RU pornografi dan porno aksi. Wih Gus Dur sing iso ngoten niku. Kula kedah pripun Gus sing sabar. Sabar niku wonten watesé napa mboten Gus? Ora ana sing diwates mung kulon praga. Kula ngaji niki kali Ki Asrori kelingan. Arih nafsaka minat tadbir. Seminggu kemudian kula melu ngaji meneh teng Melangi. Sing diwaca napa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu dalilun alang timasil basirati minka. Tanda bukti telah mati mata batinmu. Nangis kula Pak. Dunia yang telah Allah titipkan, jaminkan masih kita kejar. Akhirat yang belum ada jaminan, gak pernah kita openi. Akhirnya kula numpak pesawat, waktu itu saya dapat undangan teng acara TV, La TV. Saat ini ganti TV One. Alah sok Inggris, wong ya TV One kok. Kula numpak pesawat, kelingan kula numpak pesawat Lion. Lah kula mikir ngeten, lah numpak pesawat sing ra kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine, awake dhewe ayem diatur manut. Urip ning donya kenal karo sing gawe donya. Kok diatur ora manut? Berarti bener dalilun alang timasil basirati mingka. Miftah bosok atimu. Kula nangis teng pesawat nih. Akhirnya kemudian apa? Gini ki wau, pilihannya cuma dua. Mu'rab apa mabni? Bertahan dengan segala kesedihan atau kita mengambil jalan yang berpotensi sukses atau gagal. Maka nyuwun sewu, kalau tujuanmu gagal jangan pernah rubah tujuanmu tapi rubah caramu. Rungokno. Akhirnya begitu mulih meneh kula nderek meneh Kiai Asrori ngaji sing diwaca bab donga. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu membuat kamu berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena dia Allah telah menjamin doa-doa kamu pasti diijabah. Pun akhirnya di situ saya kemudian ketemu teori. Napa teori ini? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Mulai saat itu hidup saya berubah. Akhirnya gawe pondok teng Kalasan niku. Idza sadaqal asmu wa tuhassabil. Where there is will there is way. Kalau mungkin bahasanya Kiai Sahiron, where there is will there are ways. Jalannya lebih banyak, bukan lagi way, tapi ways. Jalannya banyak. Maka namanya subul. Maka namanya turuk. Bukan torik, turuk. Piro-piro dalan. Dalan nguyuh, dalan bayi, turu ke. Loh, kuwi lah bahasa Arab. Loh, iki ki ora saru kok angel iki lho. Wis. Basa Arab. Sabil niku mufrad. Subul jamak. Torik mufrad. Jamake turu. Maka saya bilang, menikahlah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan
bayi matamu barokah. Ngawur meneh guys. Barokah. Maka saya harapkan mahasiswa dan mahasiswi UNU, Dok, jadilah mahasiswa-mahasiswi yang mu'rob. Ingat, bedakan mal farku bainar roja wat tamanni. Ar-roja maqoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan itu adalah satu keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan. Kalau kamu punya keinginan tidak disertai dengan amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Lah mahasiswa saya ini nyuwun sewu, banyak yang punya harapan apa angan-angan. Angan-angan. Kuliah ora gelem ning perpustakaan, ora gelem sowan kiai, ora gelem gaweane turu-turu. Bikin status WA, akan jadi kiai pada waktunya. Ndang tangi yo turumu miring. Mimpimu elek. Ingat, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Gak usah mengkhawatirkan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jangan kemudian kalau ada orang berprestasi, kemudian jadi orang besar, jatuhnya cuma ngiri. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Wow, saya nggak larang kuwi lho nggih tak kandhani. Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Dok, yuk punya harapan, jangan hanya punya angan-angan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Ramadan ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun jam 2:30 pengajian sampun paripurna. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu, tetaplah bersabar, belajarlah bersabar dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa orang berpuasa mampu bersabar, mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Yun kapunten Bapak Ibu niki ampun kondurin amargi tasih wonten donga inti saking